Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang berdoa itu ada yang semangat dan ada yang tidak semangat, bahkan tidak mau berdoa. Orang yang semangat berdoa itu dilandasi oleh karena mengenal yang didoakan dan menyayangi atau menghormati, menghargai orang atau pihak lain yang didoakan. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pemuda diminta oleh seorang gadis yang menaksir cinta padanya, maka dia akan berdoa setiap saat, sungguh-sungguh semangat. Seorang yang memperoleh bantuan dari suatu lembaga, dan lembaga itu minta didoakan, maka orang yang menerima bantuan itu akan berdoa dengan semangat untuk lembaga tersebut. Tetapi kalau orang yang tidak dikenalnya, maka dia tidak akan mendoakan. Juga kepada musuh-musuhnya, orang-orang yang menjadi saingannya, dia tidak akan mendoakannya, meskipun Tuhan memerintahkan untuk berdoa bagi musuh-musuh kita. Saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang mau saya sampaikan di sini adalah berdoa untuk pemerintah sebagai hamba Tuhan. Sudahkah kita semangat berdoa untuk pemerintah di mana kita diam di dalamnya atau di bawah otoritas pemerintah itu? Atau kita tidak pernah berdoa? Mengapa? Mungkin karena kita tidak mengenal pemerintah dan jasa-jasanya untuk hidup kita, sehingga kita tidak menyayangi pemerintah, sehingga doa kita lesu, bahkan tidak pernah kita berdoa untuk pemerintah, atau doanya hanya melalui kelompok dan itu pun hanya sekilas. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya akan memperkenalkan kepada saudara semua dimanapun saudara berada tentang siapakah pemerintah itu dan apakah peran pemerintah di dalam kehidupan umat kudus Tuhan menurut pandangan kitab suci atau firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pemerintah menurut firman Tuhan atau di dalam pandangan kitab suci, salah satunya diwakili oleh kitab Roma 13 ayat 1 sampai dengan 5 dan 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 4, dikatakan bahwa pemerintah itu hamba Tuhan atau hamba Elohim untuk kebaikan kita. Kebaikan dalam hal apa untuk kita, saudara-saudara? Misalnya kebaikan di bidang kesehatan. Pemerintah sungguh-sungguh ingin mensejahterakan dan membuat rakyatnya bahagia, damai, sejahtera. Maka pemerintah membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan obat-obatan, dan membuat obat-obatan yang memang diperlukan untuk masyarakat. Juga membangun rumah sakit, puskesmas, dan menyediakan tenaga-tenaga medis, juga pelayan-pelayan kesehatan yang lain. Tujuannya untuk melayani rakyat agar rakyat yang sakit bisa dirawat, disembuhkan, diobati supaya bisa pulih sehat semula. Kemudian kebaikan yang lain misalkan di bidang transportasi. Pemerintah supaya kita bisa pergi kemana-mana dengan nyaman, ya, dengan lancar, cepat, dibuatkanlah jembatan untuk penghubung antar daerah, antar lokasi. Dibuatkan jalan-jalan, bahkan jalan tol,
juga alat-alat transportasi seperti mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. Dan juga di bidang komunikasi, pemerintah tahu kebutuhan masyarakat pada umumnya untuk bisa komunikasi dengan cepat, hemat, dan praktis. Maka pemerintah membuatkan jaringan-jaringan internet, jaringan-jaringan komunikasi melalui digital. Semuanya itu adalah karena rakyat sungguh-sungguh dicintai oleh pemerintah. Maka pemerintah sungguh-sungguh berusaha untuk rakyatnya itu bahagia sejahtera. Dan juga kebaikan yang lain kita bisa melihat di bidang-bidang yang lain. Saudara-saudara, pemerintah itu juga hamba Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat. Haleluya. Untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat, maka dikatakan dalam firman itu pemerintah menyandang pedang. Maksudnya saudara-saudara, pemerintah dengan alat-alat pemerintahannya dalam bidangnya sendiri, dalam bidang keamanan dan pertahanan, maka pemerintah sebenarnya dipakai Tuhan untuk membalaskan murkanya atas mereka yang berbuat jahat. Pemerintah ditetapkan Tuhan untuk mengatur, menekan agar orang-orang jahat ini tidak terus berbuat jahat, bahkan bisa dikurangi atau dihentikan. Oleh karena itu dibentuklah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Misalkan polisi menangkap, menginterogasi penjahat itu, orang-orang jahat itu, kemudian membuat laporan ke jaksa. Jaksa menuntut dakwaan untuk dihukum berapa tahun, kesalahannya apa, tingkatannya. Kemudian jaksa menyerahkan pada hakim. Hakim punya kekuasaan untuk menetapkan hukuman itu, mau dihukum berapa tahun, untuk dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Ya, disitulah orang-orang jahat di penjara. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Makanya saudara, pemerintah disebut hamba Tuhan untuk membalaskan. Jadi kalau kita dijahati oleh orang-orang jahat, misalkan preman, kita berdoa berseru kepada Bapa Surgawi untuk minta perlindungan, minta jaminan, keamanan, keselamatan. Maka Tuhan akan pakai pemerintah sebagai hambanya untuk menangkap preman tersebut. Itulah saudara-saudara, cara Tuhan melalui hambanya pemerintah dalam membalaskan murkanya terhadap orang-orang jahat. Selanjutnya, pemerintah itu adalah hamba Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Saudara-saudara, kalau orang-orang sakit berdoa, umat kudus Tuhan yang sudah ditebus atau dibeli dengan darah Mesias yang mati di salib, berdoa sungguh-sungguh supaya tetap sehat, terpelihara kesehatannya, kalau sakit bisa terobati dan bisa ditangani dengan baik sehingga sehat kembali. Maka Tuhan pakai pemerintah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, membangun puskesmas-puskesmas, ada tenaga medisnya, rumah sakitnya, ada obat-obatannya. Itu jawaban. Di samping Tuhan juga sering mengadakan mujizat, langsung didoakan langsung sembuh. Tapi tidak semuanya, saudara. Dan itulah saudara, maka itulah jawaban doanya. Seorang yang sudah lulus dari sekolahnya atau kuliahnya kan perlu dapat duit dari pekerjaannya. Dia sudah bertahun-tahun
tidak dapat pekerjaan, terus dia terus-menerus berseru kepada Bapa Surgawi minta dikasih pekerjaan supaya bisa memperoleh penghasilan sehingga tidak menggantungkan kepada orang lain. Maka waktunya Tuhan menjawab orang tersebut ngasih pekerjaan dalam suatu instansi atau perusahaan melalui pemerintah. Pemerintah membuka lowongan pekerjaan, perusahaan-perusahaan membuka lowongan kerja. Dan Tuhan menuntun orang yang berdoa tadi untuk bisa bekerja di tempat yang sudah disediakan pemerintah. Itulah saudara-saudara. Jadi pemerintah itu sangat baik karena dia hamba Tuhan. Nah, kalau kita terbuka pikiran kita, tidak sombong rohani, kita mengakui bahwa pemerintah itu memang hamba Tuhan atau pelayan Elohim untuk kebaikan kita, untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat, dan untuk menjawab doa-doa kita. Oleh sebab itu saudara, tunduk dan taat kepada pemerintah dengan segala aturannya adalah wajib bagi warga negara. Karena orang yang mentaati pemerintah itu sama saja mentaati ketetapan Tuhan. Nah, itu bisa saudara baca di dalam kitab Roma 13 tadi ayat 1 dan 5. Selanjutnya, kita juga melihat bahwa di dalam satu pemerintahan disebut otoritas atas kita. Jadi ada otoritas di atas kita, namanya pemerintah. Pemerintah itu bisa pemerintah pusat, daerah. Semua yang itu dipakai Tuhan. Dan orang-orang jahat itu juga semakin banyak saudara. Bukan semakin berkurang meskipun pemerintah tetap berusaha untuk menekan kejahatan ini. Mengapa? Karena sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Dikatakan bahwa orang jahat dan penipu semakin jahat sambil menyesatkan dan disesatkan. Orang jahat dan penipu itu termasuk di dalamnya adalah pembuat konten-konten hoax. Misalkan konten hoax anti vaksin, anti masker, anti covid. Itu adalah pembuat konten hoax yang menentang pemerintah. Itu bukan semakin menurun tapi semakin jahat, Saudara, semakin jahat. Dan sebenarnya para pembuat konten hoax yang disebut dalam kitab suci tadi orang jahat dan penipu itu sebenarnya meskipun semakin jahat, tapi sebenarnya itu dia itu menyesatkan. Meskipun sepele lewat medsos itu menyesatkan penduduk dunia yang miliaran itu. Tapi saudara-saudara, di samping itu dia juga disesatkan. Oleh apa? Oleh konten hoax yang dia buat atau orang-orang yang meneruskan. Nah, itu sama saja dia percaya pada apa kontennya itu, yang hoax, yang pembohong, penipu itu. Otomatis dia itu disesatkan. Dan disinilah roh penyesat sebenarnya sumbernya, mengisi otak para pembuat konten hoax ini. Otaknya itu saya diisi hal-hal yang jahat, hal-hal yang melawan apa yang ditetapkan Tuhan. Jadi pembuat konten hoax di satu wilayah negara itu sama saja menentang otoritas di atasnya, yaitu pemerintah. Dan siapa yang menentang pemerintah berarti menentang ketetapan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita harus berdoa untuk pemerintah? Yang pertama, karena diperintahkan oleh Tuhan supaya kita berdoa untuk semua orang, untuk pembesar, pemimpin, ya otoritas di atas kita, yaitu pemerintah. Seperti ada di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4 itu. Yang kedua, pemerintah itu sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara-saudara, kemudian apa yang harus kita doakan untuk pemerintah agar tepat? Di dalam kitab 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa
kita pertama-tama harus berdoa, menaikkan permohonan atau bersyafaat untuk semua orang, untuk otoritas di bawah kita, para pembesar atau pemimpin, ya pemerintah gitu ya. Kita perlu berdoa. Berarti apa? Ini yang disebut perintah Tuhan. Kalau saudara mengakui bahwa kitab Roma, kitab Timotius itu adalah firman Tuhan, tentunya saudara akan melihat ini dari segi firman Tuhan. Saudara disebut takut akan Tuhan kalau saudara melihat firman ini sebagai kehidupan. Artinya roh yang memerintah, sehingga kita akan mentaatinya karena kita mengasihi Tuhan kita, karena kita takut kepada Tuhan kita. Pokok-pokok doa yang sangat vital yang harus kita angkat dalam doa-doa untuk pemerintah itu, saudara. Yang pertama, keselamatan para pemimpin, para pembesar atau penguasa-penguasa, baik presiden, gubernur, staf menteri, baik KPK, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, baik wakil-wakil rakyat ya, DPRD dan DPR dan seterusnya, itu kita doakan keselamatannya. Kemudian kita berdoa memintakan hikmat atau kebijakan biar para pemimpin itu bijak menghadapi segalanya, untuk merancang program yang tepat sasaran misalkan. Untuk pelaksanaan dari program itu lancar dan aman. Demikian juga usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang sekarang ini sedang ngetren adalah permasalahan menangani COVID-19. Permasalahannya cukup banyak, masih ditambah masyarakat, orang-orang yang kena konten hoax anti vaksin itu sulit untuk mau divaksin. Itu didoakan. Kemudian kita berdoa juga agar para pemimpin ini diberikan roh takut akan Tuhan. Mengapa saudara kita berdoa untuk para pemimpin menikmati roh takut akan Tuhan? Supaya dalam mengambil keputusan itu dia ingat Tuhan sang penguasa yang memberikan hidup, sehingga dia akan mempertimbangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan rakyatnya. Itulah saudara yang diminta untuk kita lakukan. Bayangkan saudara, kalau kita tahu rahasia seperti ini, kita tidak perlu mengumpat pemerintah. Pemerintah itu memang terdiri dari banyak orang, saudara. Dan beda-beda, ada yang baik, ada setengah baik, ada yang jahat, setengah jahat misalkan. Nah, kita doakan, saudara. Karena keputusan itu di tangan pemerintah, saudara. Bayangkan, saudara, kalau pemerintah itu sedang kacau, tidak memikirkan kesejahteraan keamanan rakyat, maka kejahatan dibiarkan. Ada serangan COVID-19 yang menjalar, dibiarkan. Tidak diusahakan adanya pengobatan, isolasi mandiri, kemudian tenaga medisnya, kemudian vaksinasinya untuk mencegah itu semua. Kalau dibiarkan yang terjadi apa, saudara? Dengan masa pandemi ini banyak orang akan mati. Sengsara, saudara. Kalau kejahatan, pembuat kejahatan dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi, saudara? Rakyat akan menjadi ketakutan, hidupnya nggak tenang, tentram, termasuk umat Tuhan, saudara. Bisakah ibadahnya tenang kalau diancam preman terus? Dihalangi untuk ibadah. Ya, karena itu berdoa untuk pemerintah berarti kita mengambil kuasa Tuhan hadir di negeri ini. Nah, bagaimana salah satu syarat untuk berdoa, saudara, di dalam 1 Timotius, saudara, ayat 2, ya, 1 Timotius 2 ayat 8, saudara, itu ada satu yang sangat istimewa. Berdoa dalam keadaan kudus, ya, tulus, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah, ini 1 Timotius 2 ayat 8 ini cocok dengan apa yang diajarkan Tuhan Juru Selamat kita di dalam kitab Matius 6, saudara. Dalam doa Bapa kami
itu diakhiri dengan kalimat nih, kalau kamu ada masalah perselisihan, ya saling mengampuni dulu. Artinya sebelum kita naikkan doa, kita berdamai dengan orang-orang yang berselisih dengan kita saling mengampuni. Bahkan dikatakan itu, kalau kita tidak mau saling mengampuni, ya doanya tidak didengar karena Tuhan tidak mengampuni. Itulah syaratnya, saudara, menadahkan dengan tangan yang suci, tulus, tanpa marah perselisihan. Itu yang didengar Tuhan Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi ini. Sebab itu, ini kuncinya, saudara. Ingat, saya sudah memperkenalkan apa itu pemerintah dan siapa. Saya berharap saudara semua menjadi sayang kepada pemerintah, mencintai pemerintah, supaya saudara mau berdoa untuk apa yang saudara cintai. Kalau saudara benci pemerintah, bagaimana mau berdoa? Sebenarnya orang yang menghambat program pemerintah sama saja menghujat pemerintah, menghalangi pemerintah, mengumpat-umpat para pemimpin, itu sebenarnya orang tersebut sedang mengundang hukuman bagi dirinya sendiri. Tuhan tidak berkenan atas seperti itu. Pasti kita saatnya akan kena hukuman. Kita celaka. Karena menghambat program pemerintah sama saja menghambat Tuhan mengutus hambanya pemerintah itu menjalankan tugas-tugasnya. Nah, itulah saudara-saudara, mengapa pemerintah sangat penting untuk kita. Dan kita diwajibkan berdoa untuk pemerintah, tunduk pada pemerintah. Oleh sebab itu, hal yang pokok di sini adalah mari kita yang mendengar ini memulai firman Tuhan ini menjadi bagian hidup kita. Maka Tuhan akan turun tangan memberkati kita, membuat kita berhasil dalam pekerjaan, usaha, dalam bidang kesehatan kita selalu sehat, dalam bidang pertanian, perkebunan dibuat hasil kebun pertanian kita subur, tumbuh, dijauhkan dari hama dan penyakit. Itulah bagian kita yang kita terima sebagai hadiah dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Karena kita taat pada firman-Nya, yaitu mentaati, tunduk pada pemerintah, otoritas di atas kita. Dan kita sungguh-sungguh menghormati pemerintah seperti kita menghormati Tuhan. Dan kita tidak menentang pemerintah dengan menghambat program-programnya atau menghalangi program-program untuk kesejahteraan, untuk ketentraman, untuk ketenangan seluruh masyarakat termasuk umat kudus Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih, diberkatilah saudara, berhasil dan beruntung dalam segala apa yang saudara rancang dan lakukan. Tuhan Elohim Sang Pencipta langit dan bumi, Yahweh Sebaot, memberkati saudara dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin.